warahmatullahi wabarakatuh Pak Wendo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian. Bagaimana kabarnya Pak Wendo? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Bapak, hari ini kita akan mengadakan coaching ya Pak ya. Siap. Sebelum proses coaching, sebagai awalan saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bapak. Iya. Nah, pertama saya akan mendiskusikan tentang penilaian ya. Apakah coaching hari ini coach dan coachee akan saya nilai, saya amati sesuai dengan penilaian. Siap. Ya Bapak ya. Kemudian pada saat proses coaching tersebut nanti apakah sudah sesuai alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan kepada coachee. Dan jangan lupa Bapak, saya berharap pada proses coaching nanti Bapak menerapkan 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini antara lain kehadiran penuh dan mendengarkan, aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Seperti itu. Baik, berarti ada present ya Pak, kehadiran penuh, Iya, mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Betul. Nah, di antara ketiga potensi tersebut, kira-kira mana kompetensi yang spesifik yang akan Bapak kembangkan? Yang akan saya kembangkan yaitu dalam proses coaching ini mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu sepertinya itu. Oke, baik. Nah, kemudian Bapak kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan dalam proses coaching kali ini? Nantinya setelah ada proses coaching, saya ingin coach saya itu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya ya untuk menemukan solusi apa yang akan dihadapinya pada permasalahannya sendiri, gitu Bu. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak untuk diskusi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coachingnya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum Pak Wendo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Is? Alhamdulillah baik. Pak Wendo bagaimana? Ya baik, alhamdulillah sama. Pak Wendo kiranya hari ini ada waktu? Alhamdulillah ada waktu. Hari ini saya nggak kemana-mana. Ada apa Bu? Ya ini Pak Wendo, saya ingin berbagi cerita ini kepada Pak Wendo. Jadi saya sedang ada ganjalan di hati, ada permasalahan di kelas seperti itu. Oh iya. Seperti apa sih kira-kira permasalahannya? Iya Bapak, jadi di kelas saya itu ada salah satu siswa yang belum bisa membaca. Padahal saya itu berada di tingkat kelas 5. Nah, setelah obrolan ini saya mengharapkan ada mendapat solusi lah begitu kita bersama-sama seperti itu Pak. Jadi harapan Ibu setelah kita mengobrol masalah Ibu akhirnya mendapatkan sebuah solusi ya dari permasalahan Ibu. Iya Pak. Nah sebenarnya kira-kira penyebab dari permasalahan itu apa ya Bu? Kalau saya lihat kemudian amati dari beberapa bulan terakhir ini ya Pak ya, karena saya kan sudah membimbing dia itu dari awal naik kelas 5, artinya sudah hampir 6 bulan ya untuk saat ini. Banyak faktor sepertinya. Apakah mungkin anak itu latar belakangnya ada bermasalah? Saya kan kurang tahu nih, coba dibicarakan lagi. Iya Pak, jadi kalau dilihat dari secara sekilas anak itu normal seperti itu, untuk berbicara dia merespon dengan baik, akan tetapi secara intelektual ini yang memang belum ya Pak ya, belum saya sampaikan untuk ke psikolog mungkin ya. Nah itu memang belum, saya baru dari kegiatan-kegiatan sehari-hari lah seperti itu. Jadi dia itu belum bisa membaca, kemudian dalam artian dia juga dalam mengikuti materi yang lain tidak bisa ya. Nah lalu jadi berdampak dia itu akhirnya sedikit pasif begitu, ada suka tidur di kelas karena dia kurang bisa mengikuti. Oh artinya anak ini kalau kira-kira Bu permasalahan anak ini sampai level berapa sih Bu kesulitannya nanti? Kesulitannya ya Pak ya, saya kira
bisa ada di kisaran level 5 Pak, karena memang belum bisa mengikuti. Nah, faktor yang lainnya, saya sudah berkunjung begitu ke rumahnya, ternyata dia itu tinggal dengan bude. Jadi dari kecil, dari lahir dia itu sudah ditinggal oleh orang tua, dalam artian ini pisah begitu. Nah, apakah ini berdampak ke psikologisnya seperti itu? Nah, ibu sudah melakukan hal itu, sudah mengetahui bahwa tanggal seperti itu. Kira-kira apalagi yang bisa ibu lakukan terhadap dia? Baik Pak, ada banyak hal ya yang terpikir oleh saya gitu untuk kegiatan membantu dia, bisa dari latihan-latihan, kemudian sepertinya menyesuaikan dengan tingkat kemampuannya ya dalam memberikan soal itu juga perlu seperti itu. Lalu dengan bekerja sama dengan keluarganya ya, untuk membimbing dari dia seperti itu. Oke, ibu sudah sejauh itu melakukan pendekatan dengan dia dengan cara beberapa cara yang baik. Nah, menurut ibu, kira-kira aksi ibu selanjutnya terhadap dia apa? Apa yang harus ibu lakukan? Ya, dari rencana-rencana yang tadi itu ya Pak ya, saya kira akan menerapkan latihan tambahan terhadap dia dalam menulis, membaca itu di setelah pembelajaran. Tentunya kan kita juga tidak boleh meninggalkan yang kelas secara umum ya, jadi supaya tidak terganggu seperti itu. Lalu memberikan stimulus yang lebih menarik, mungkin bukan hanya sekedar kartu-kartu huruf gitu. Jadi karena itu permasalahannya dari individu, kita mungkin bisa dengan media visual juga ya, dengan HP interaktif itu, dengan membaca itu juga bisa. Lalu mungkin bisa dengan melibatkan teman yang lain ya, itu barangkali akan lebih memotivasi. Yang akan diikut sertakan ya. Betul, berarti itu. Nah, setelah komitmen ibu gimana terhadap terhadap anak ini? Komitmen saya tentunya dari saya sendiri gitu ya Pak ya, saya akan melakukannya dengan kontinu, konsisten, terus menerus sampai dengan ada perubahan dengan diri si anak tersebut. Betul. Jadi ibu dari awal sudah melakukan supervisi ke dia, misalnya ketemu saudaranya, ketemu keluarganya, bahkan ibu juga aksinya juga dalam aksi ibu juga mengikut sertakan guru yang lain juga. Menurut saya itu udah baik sekali. Jadi kira-kira dalam hal tertentu menurut saya ibu sudah mengerjakan sesuatu yang baik. Apakah ada yang harus ibu perlu lakukan lagi selain itu? Sepertinya bisa dengan berkolaborasi ya Pak ya. Dengan kita di kelas kan tidak sendiri, ada guru bidang studi. Nah, itu juga dapat membantu dalam memberikan semangat kepada dia. Lalu berkolaborasi tadi dengan keluarganya agar terus membimbing, tidak pernah putus asa. Alhamdulillah seperti itu. Jadi gini Bu, kita sudah mendapatkan beberapa dari beberapa pemikiran ibu. Kira-kira dari perbincangan kita ini apa yang ibu rasakan? Sekarang saya menjadi lega ya Pak ya, kemudian ada gambaran hal-hal yang perlu saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Alhamdulillah, artinya ibu sudah mulai akan aksi dong. Kira-kira kapan? Minggu depan atau besok? Wah, untuk hal baik sepertinya langsung ya Pak ya, bisa kita kerjakan besok seperti itu kepada anak ini, dan juga melibatkan teman-teman dan juga kegiatan-kegiatan tambahan yang lainnya tadi. Alhamdulillah, berarti metode juga di tangan ya Bu ya, artinya ibu tinggal action aja. Dan saya bersyukur sih, maksudnya ibu ternyata permasalahan ini ibu sendiri sudah menjawab dengan baik dan sepertinya bagus. Saya berharap ibu itu terus komitmen, terus mendidik anak tersebut maksudnya. Nah, ada kira-kira apa lagi? Ada masalah yang bicara? Terima kasih Pak, sepertinya saya dapat menjadi ada gambaran ini. Senang sekali berbagi dengan Bapak sehingga saya menjadi mendapat solusinya. Terima kasih Pak Wendo. Sama-sama belajar saya. Terima kasih Bu Is. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak Wendo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bagaimana Pak tadi proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar bukan? Alhamdulillah lancar sekali. Bahkan kita mengalir saja begitu dan sepertinya kita sama-sama happy.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak, sebagai bentuk pasca observasi, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama Bapak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat proses coaching tersebut terkait indikator tercapaian yang Bapak inginkan? Pertama di coaching yang saya lakukan, saya dengan melakukan alutsista, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi rencana, terus rencana aksi maksud dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali si kuci untuk menceritakan permasalahan yang dia punya. Jadi Oke, baik Bapak. Banyak sekali Bapak ya, tadi saya mengamati proses coaching Bapak, saya sudah mengamati dan Bapak proses coachingnya sudah sesuai alur kita ya Bapak ya, di mana Bapak sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan aktif sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga Bapak sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri coaching. Baik Bapak, selanjutnya adalah kira-kira nih Pak, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan kita lakukan Pak? Nah, untuk kompetisi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coachingnya, sehingga saya nanti alur ceritanya juga lebih baik dan lebih bermutu lagi dan dapat melakukan lebih baik lah seperti itu di kedepannya. Oke, baik Bapak. Alhamdulillah Bapak, semoga harapan-harapan Bapak dapat terwujud sehingga semoga kedepannya coachingnya menjadi lebih baik lagi ya Pak ya. Amin ya rabbal Terima alamin. kasih Bapak untuk waktu kesempatan yang telah diberikan. Siap, Ibu. Sehat selalu dan semoga Amin. bermanfaat ya Bapak ya. Terima kasih Bu Salam Dia.